A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para murid, santri dan para pemirsa. Semoga selalu dalam keadaan terjaga dan selalu dalam keadaan baik-baik. Dan semoga selalu mendapatkan kemudahan dari aspek apapun, meskipun kondisi keadaan ini kurang baik dalam kehidupan, terutama di Pulau Jawa dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya hal-hal yang kita disibukkan, direpotkan sebagai bentuk tanggung jawab dan tuntutan ya. Pada malam hari ini para pemirsa, murid dan santri, guru mengulas, menambahkan hal-hal yang barangkali pemirsa, santri, murid yang lupa, atau barangkali bagi para pemirsa yang baru mengerti, memahami tentang hal-hal yang belum pernah dimengerti. Semoga video ini nanti membawa pemahaman yang lebih bermanfaat kepada para pemirsa ya. Para pemirsa, video ini menerangkan cara dan sarana di alam kubur atau di pemakaman atau di tempat makam. Guru menasihatkan kepada para pemirsa di video-video di belakang tentang bulan ruah dan tata caranya dan doanya sudah dibekali di video-video di belakang ini. Tolong bagi yang membutuhkan doa atau yang membutuhkan sesuatu pemahaman lebih luas, banyak hal di video sudah dibekali untuk umat, untuk rakyat, untuk publik ya. Sebagai perbandingan dari apa-apa yang sudah diajarkan orang-orang di luar sana dan sebagai perbandingan setelah apa yang dijalankan para pemirsa. Dengan menjalankan apa yang diajarkan guru melalui video ini, mana yang membawa hasil yang lebih bermanfaat dan cara yang tepat itu yang di mana atau yang bagaimana. Itu pesan guru. Dan juga para murid, santri, juga para pemirsa, karena banyaknya video, guru sudah menyampaikan. Kadang kalau ada waktu, guru ini live di TikTok Maja Nuswantoro, barangkali ada yang ingin berbagi yang ditanyakan tentang videonya. Guru mengusahakan memberilah pemahaman yang apa dibutuhkan oleh masyarakat atau para pemirsa. Itu nasihat pesan guru agar lebih jelas. Sesuai dengan video ini, guru menjelaskan sedikit agar membawa manfaat. Diulas kembali tentang ini bulan ruah para pemirsa. Di bulan ruah sudah diterangkan sebagai bentuk kewajiban manusia dengan sejarahnya ya. Jangan berbicara itu perintah Tuhan, itu perintah agama, tidak. Jadi melakukan seperti ini adalah kesadaran atau kebutuhan sebagai manusia. Dipahamkan ya. Jangan mengatasnamakan apapun hal-hal acara seperti ini. Ini kebutuhan sebagai manusia, butuh akan mengerti dan mengikat akan sejarahnya. Mengikat sejarahnya terutama dengan orang tua, dengan nenek dan kakek dan dengan leluhurnya, dinamakan aktivitas itu bentuk nilai syukur. Ya. Dengan cara apapun itulah disebut nilai syukur. Namun dengan cara syukur itulah nanti diajarkan cara yang tepat. Semoga para pemirsa paham, mengerti. Jadi tentang acara, tradisi, hal-hal seperti ini tidak ada silang pendapat. Karena ini tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Islam, tidak ada hubungan dengan Nabi, dan tidak akan pernah ada hubungan apapun. Karena ini adalah nilai kebutuhan manusia.
untuk mengikat dengan sejarahnya. Dengan sejarah yang kemarin, karena kita ini mengerti jasa beliau, maka kita menggunakan yang disebut syukur. Barangkali di luar sana memakai dalil-dalil, tidak akan pernah ketemu para pemirsa. Satu contoh, kalau toh manusia yang mengatasnamakan agama Islam, di Islam tidak diajarkan, di Quran tidak diajarkan. Ya memang tidak diajarkan. Kitab yang Anda yakini, kitab yang diyakini umat-umat Islam itu dari wilayah atau dari tempat orang-orang yang jahiliyah. Jadi ya memang tidak bisa, tidak ada. Jadi artinya guru berpesan kepada para pemirsa, hal-hal seperti ini sadarkan ya diri kita. Ini kepentingan dan kebutuhan sebagai manusia. Bukan hanya kita ini orang Jawa, bukan ya para pemirsa. Ini kebutuhan manusia atau bangsa manusia. Bentuk syukurnya kepada ruh, kepada rohnya. Paham ya? Mengapa guru kok bersyukur seperti itu? Tatkala manusia itu masih di dunia itu ada. Cara bersyukurnya yang memberi sesuatu yang dibutuhkan di alam dunia seperti makanan, baju, uang, dan kebutuhan fisik. Karena manusia atau orang tua kita atau nenek kakek atau leluhur kita itu sudah menempati di alam sana. Sebagai manusia atau putra-putrinya yang di dunia, melakukan apapun itulah bentuk syukur. Guru di dalam kitab tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ada, di hadis-hadis tidak ada. Bila suatu kitab tidak mengajarkan bentuk syukur kepada roh, tidak mengajarkan dan tidak memerintahkan syukur kepada yang mendahului kita, artinya itu bukan manusia, itu bukan rasul, dan itu bukan perintah Tuhan. Dipahamkan. Mengapa kok seperti itu, guru? Yang dikatakan bisa atau harus atau wajib bersyukur, kembali lagi di garis bawah para pemirsa. Yang mampu dan bisa bersyukur itu hanya bangsa manusia. Dipahamkan. Jadi yang mampu bisa bersyukur dengan tepat dan benar itu hanya bangsa manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan, ditunjang dengan kemampuan dan ilmu tertentu. Bila ada agama atau kitab mengatasnamakan Tuhan tidak mengajarkan bentuk syukur seperti ini, artinya kitab itu bukan dari alam-alam kebenaran. Itu dari orang-orang yang bodoh menulis sejarah, menulis kitab. Dipahamkan ya? Kembali lagi guru melalui video ini, melakukan ini tidak ada hubungan dengan Quran, Nabi, dan Rasul. Ini adalah kesadaran bangsa manusia tentang sejarahnya. Semoga melalui video ini disampaikan seperti ini, agar barangkali ada debat dan debat tentang atas nama agama. Kalian sudah paham para pemirsa? Orang-orang yang berdebat itu mengikuti ajaran bangsa bukan manusia. Kalau tidak percaya, lihatlah perilaku orang-orang seperti itu. Itu wujudnya manusia, perilakunya bukan manusia. Mengapa kita sampai sekarang mengikuti tradisi? Karena kita dari leluhur kita ini bangsa manusia, bangsa yang bermoral, bangsa yang bermoral, bangsa yang berintelektual, sehingga kita sampai sekarang mengikuti jejak-jejak beliau. Namun banyak yang terpengaruh dari generasi keturunan bangsa manusia yang bermoral dan bermoral, terhasut oleh kitab yang bukan ajaran atas nama kebaikan, sehingga hal-hal yang bermanfaat membawa kehidupan itu ditinggal, bahkan menjadikan perselisihan di sana dan di sini ini. Itulah para murid dan santri, semoga difahami. Jadi jangan sekali-sekali mengatasnamakan apapun. Semoga kesadaran ini terbangun di dalam kehidupan dan pemahaman para pemirsa di luar sana. Lantas dengan cara ini sebenarnya hakikatnya ini manfaatnya apa sih para pemirsa? Ini yang paling penting ya. Manfaatnya sangat banyak para pemirsa ya. Manfaatnya sangat banyak. Satu, diajarkan tentang sedikit ya. Sebagai manusia, tatkala kita melakukan bentuk syukur,
Satu, ada nilai kepuasan atau ada nilai sesuatu yang terselesaikan. Sehingga tatkala manusia itu melakukan suatu perbuatan dengan niatan yang baik itu dilakukan. Setelah melakukan itu, manusia kita ini mendapatkan sesuatu dari perilaku kita. Jangan berharap, jangan berhayal dari ridho yang meninggal, jangan. Karena kita melakukan inspirasi kita menuangkan dari niatan yang baik kepada objek yang terkait dengan ruh dan jiwa kita. Sehingga tatkala kita melakukan sesuatu itu kita bangga, kita puas. Dengan bangga dan puas ini daya semangat hidup kita ini lebih berkembang. Sehingga mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi rumah tangga, mempengaruhi lingkungan lebih baik. Dengan adanya kesadaran membentuk diri lebih baik, nah itulah kadang sampai mempengaruhi hoki dan rezeki. Itu hal yang paling pasti seperti itu. Namun diterangkan kembali tentang caranya. Satu, para pemirsa ada yang sering bertanya, apakah doa kita ini diterima atau nyampe dan tidak? Diulas kembali melalui video ini para pemirsa. Ini ya, hukum alam, hukum semesta, hukum gaib, dan hukum kasar di dunia, hukum negara. Semua alam, semua tempat itu ada hukum atau aturannya. Ya. Tatkala pekerjaan manusia atau perbuatan manusia itu syarat dan rukunnya itu dipenuhi. Apa yang dilakukan manusia itu pasti terkonek, pasti nyampe apa yang dimaksud. Rumusnya di situ. Perbuatan apapun kalau sudah memenuhi syarat dan rukun itu dikatakan benar, artinya nyampe atau berhasil. Nah, inilah yang kadang para pemirsa, rakyat umat tidak paham. Syarat rukunnya itu apa? Nah, itu loh. Guru memakai standar yang gaib aja. Tatkala manusia ini di alam roh mendoakan alam roh. Alam roh itu yang dikonsumsi para pemirsa, itu wewangian. Nomor satu itu wewangian, dipahamkan. Leluhur kita memberikanlah nama itu kukusing dupo. Jadi artinya para pemirsa, untuk masuk menghantar frekuensi niat yang dilantungkan dengan kalimat atau doa atau suara yang baik, ini ditransfer lewat media namanya wewangian, terutama yang sangat akurat adalah di situ dupa atau kemenyan atau garu. Jadi wewangian yang ditopang dengan unsur api. Itu satu alatnya seperti itu. Ya. Terus kedua, nanti ada yang disebut wewangian itu berupa kembang atau sekar. Nah, sekar dan kembang itu pun mengandung sesuatu hal wewangian, harum-haruman itu. Tapi itu pun sebenarnya masih kurang akurat, kurang valid kalau tidak ditunjang dengan dupa atau wewangian yang ada nilai apinya. Nah, itulah sedikit alat yang paling pokok. Jadi itu memang alatnya ya para pemirsa, itu alatnya. Lah alat itu menjadikan syarat dan rukun. Jadi dupa yang mengandung harum-harum itu mengandung bara api, ini adalah syarat yang harus terpenuhi. Baru bisa ditambahi dengan sesuatu, kalian nyebutnya sekar. Itu. Syarat yang lain atau rukun yang lain, tetap karena kita ini menempati ruang dan waktu, leluhur sudah mengajarkan, sudah memberi tempat namanya bulan ruah atau bulan Ramadan. Nah, jadi syarat dan rukunnya itu terkait para pemirsa. Belum lagi nanti syarat manusianya. Satu syaratnya diniatkan, niat yang ikhlas, niatnya tidak tergopoh-gopoh. Disyaratkan memakai busana yang sopan. Nah, seperti itu. Tatkala syarat dan rukun sudah dilakukan, hal-hal di situ dioperasionalkan bendanya.
Satu contoh, kalau ada sekar gading, ada kembang gading, ada kembang kantil, itu dioperasionalkan para pemirsa. Ini banyak pemirsa tidak paham ya. Bulan-bulan seperti ini beli sekar di tempat orang jual bunga, itu ada kembang kantil atau kembang gading, itu masih tertutup, tidak ngerti. Langsung ditaruh, dimantrain atau dibacain doa. Itu gagal ya para pemirsa. Jadi sesuatu kebenaran itu syarat rukunnya itu terkait dan terangkai. Semoga pemahaman ini mampu membawa pemahaman yang baru bagi para pemirsa. Kalau toh doa itu sudah nyampe, hajat itu sudah nyampe, pastilah ada sesuatu yang lebih baik bagi siapapun yang mendoakan kepada ruh dan arwah yang sudah meninggal. Namun ruang dan waktu sudah disampaikan hanya satu bulan dalam 1 tahun, namanya kita menyebutnya, kalau orang Jawa leluhur disebutlah bulan ruah. Itulah salah satu contoh para pemirsa alatnya. Untuk mantra atau doa di video di belakang tolong dicari boleh, tapi guru mengajarkan dengan bahasa apapun itu bisa, tapi semua harus melalui passwordnya. Satu contoh, dibuka dengan kata assalamualaikum ya alil kubur, bisa. Disebut di situ ila ruhi, bisa. Itu password para pemirsa. Baru setelah itu memakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sesuaikan dengan sejarah leluhur kita. Mengapa begitu? Yang penting passwordnya sudah ketemu, sudah masuk, alat rukunnya sudah dipenuhi, itu nyampe para pemirsa. Nah, kalau toh sudah dipahami ini, melalui video ini guru menyampaikan ini banyak yang kurang paham tentang tata cara. Satu, untuk mengganti para pemirsa, ada kan di bulan ini banyak yang mengganti kijingan atau nisan atau patokan. Ini sangat penting diajarkan oleh guru ya. Kembali lagi sebelum diterangkan, maka begini para pemirsa, disampaikan guru ya. Sesungguhnya kalian, kita, kalau guru berbicara keras, bangsa kita, Anda semua, ini bangsa yang rusak para pemirsa. Kalau kalian betul-betul tahu struktur. Jadi kita, Anda semua, mulai pemimpin kita, sejak Mojopahit rusak, kita adalah bangsa yang rusak. Jadi bangsa yang tidak mempunyai orang tua yang pendidik. Bahasa rumusnya, kita tidak mempunyai guru bangsa. Jadi leluhur yang mampu mewarnai generasinya yang sampai ribuan tahun, kita tidak punya. Beda dengan negara-negara yang hebat. Satu contoh, lihatlah perbandingan tentang China. Guru bangsanya banyak. Maka mengapa rakyatnya sebanyak itu masih mampu rukun, ekonominya kuat? Karena ada guru bangsa mewarnai bangsanya, mewarnai generasinya. Sejak Majapahit ini hancur, kita semua tidak punya guru bangsa. Lebih konyol lagi, ada pendidikan. Bangsa dari jahiliyah, kok angkat, kok kira itu guru Anda. Nah inilah kerusakan sampai sekarang, artinya hal-hal seperti ini tidak ada yang mengajarkan kalian. Sehingga kalian mengikuti kitab yang salah, guru yang konyol. Lah ini ratusan tahun, bukan kita semua para pemirsa. Bila ditarik sejarah 600-700 tahun, artinya nenek kakek kita pun dalam kesesatan. Sehingga melakukan hal seperti ini rugi semua. Maka melalui video ini semoga banyak hal yang dirubah oleh guru, dibenahi dengan perlahan kelak akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Para murid dan santri tentang makam, begini loh para pemirsa. Tatkala suatu bangsa itu bangsa yang luhur, bangsa yang bermartabat, itu mulai makamnya, bentuk bangunannya, lingkungannya, jalannya, semua terstruktur, itu rapi, tepat, dan valid. Tapi lihatlah bangsa kita seperti ini. Banyak berceloteh atas nama Quran, Islam, Tuhan, Allah. Makam orang-orang Islam itu seperti sampah, seperti buangan sampah.
Lah lantas kira-kira apa yang kita banggakan yang orang-orang kalian itu juga para pemirsa? Kita membanggakan bahwa Islam begini. Lihatlah orang tua makam-makam buyut-buyut kita itu loh. Bandingkan dengan orang yang disebut kafir, musyrik, syirik. Lihatlah perbedaannya sangat jauh. Artinya kita paham dan sadar bahwa selama ini sejak nenek kakek kita sendiri tidak punya guru bangsa. Ya kita ini bangsa yang rusak. Tapi berharap masuk surga. Kan gila itu. Kok begitu guru? Siapa coba sih yang mengajarkan tentang makam, cara membuat makam yang benar, cara menghantar doa yang tepat, yang kan tidak ada. Lantas bagaimana? Nah inilah menjadikan kerusakan seluruh bangsa, rusak semua. Sampai sekarang mulai presiden sampai rakyat error semua. Terus lantas mau sholat, mau tahlilan, mau khusyuk masuk surga. Ilmunya itu loh salah, tata caranya salah. Kirim doa itu loh salah, makamnya salah. Kitabnya error, loh gimana? Maka melalui video ini pandai-pandailah para pemirsa ya, banyak yang dirubah oleh guru. Satu contoh tentang makam para pemirsa. Gini diajarkan. Tatkala makam itu nilai itu makam bangsa manusia, itu pastilah baik, rapi. Di dalam ilmu makam leluhur kita itu namanya ada pranatannya. Di era sekarang itulah guru memakai bahasa dari ilmu Chinese. Ada feng shui-nya, ada hong shui-nya. Nah karena negara ini orangnya bodoh, otaknya error karena ikut otak jahiliyah. Jadi pemimpin negara, pemimpin lingkungan, pemimpin rakyat. Ya enggak ada yang ngerti. Nah ini kerusakan sehingga nilai manusia yang ada di Nusantara tatkala mengikuti agama jahiliyah pasti menjadi rusak, lingkungannya rusak, tidak bermoral, tidak mempunyai kredibilitas. Sehingga martabat bangsa ini martabat yang rusak, tapi janjinya ingin masuk surga paling depan. Kan gila ini. Lantas bagaimana guru? Maka semoga para pemirsa betul-betul diajari guru, nanti banyak yang dirubah. Guru sudah mulai mengajarkan kitab-kitabnya dan ke depan guru akan banyak mewarnai melalui media cara membuat makam bagaimana. Satu contoh para pemirsa, semoga video ini panjang, banyak hal yang harus didapat oleh para pemirsa. Satu, tentang makam diajarkan. Kuburan atau makam satu, itu yang baik, feng shui, hong shui-nya. Satu, tanahnya itu harus kering. Nah ya. Di antara jenis tanah kering itu rata-rata berpasir. Rata-rata kering pasti rata-rata datarannya lebih tinggi. Itu nanti akan mempengaruhi generasinya. Lihatlah orang-orang yang hebat. Lihatlah negara-negara yang hebat. Itu sudah diajarkan dari leluhurnya di sana-sana. Kita yang di Jawa, kita yang di Nusantara bodoh ikut agama, innama a'malu binniat, niat bodoh dilakukan. Ya rusak semua seperti ini. Lantas gimana? Ya sudah rusak. Lantas gimana? Ya sudah rusak, tidak bisa dibenahi. Maka bagi para pemirsa khususnya yang mengikuti apa yang aku ajarkan, pandai-pandailah merubah. Satu manfaatnya para pemirsa, tatkala tanah kering itu mendapatkan, menghasilkan sesuatu nilai-nilai positif kepada jasad atau tubuh yang ditanam. Itu akan mempengaruhi para pemirsa di lingkungannya, di generasinya. Bila itu dibiaskan menjadi satu negara, itu membawa aura yang positif. Rakyat bangsa Indonesia, kita akan jadi negara yang betul-betul martabat. Tidak seperti sekarang. Sholatnya khusyuk, tahlilan, ibadah semua. Maka orang tua kita lihat itu kayak sampah, kayak kebun itu. Gimana guru? Maka guru sudah nyampaikan dengan keras. Kita semua para pemirsa, kalian kita semua. Ini bangsa yang rusak. Ya yang merusak ya agama innama a'malu binniat itu. Tidak ada ilmunya, ngawur. Agama liar itu. Lantas gimana mah dibenahi? Itu satu contoh tentang makam seperti itu. Itu cara mengijing para pemirsa. Itu bukan hanya tinggal kotak, langsung di kotak, petak. Tidak. Itu ada satuan inci. Kalau di Indonesia satuan sentinya itu ada.
Kalau toh panjangnya orang yang meninggal ini panjangnya berapa, itu lebarnya itu dibagi berapa, tingginya dikalikan berapa. Itu membawa hoki para pemirsa. Kalau tidak percaya para pemirsa, lihat ilmu Feng Shui, Hong Shui Chinese. Maka saudara-saudara kita yang dari Chinese, rata-rata kehidupannya keberkahan. Kita orang yang di Jawa dijanjikan agama jahiliyah, surga yang paling nomor 1. Hal-hal yang bermanfaat tidak diajarkan. Itulah kesalahan bangsa dan negara. Kesalahan kita semua. Anda adalah korban tulisan. Lantas gimana? Semoga nanti diajarkan banyak hal. Nah, itu satu contoh tentang hal-hal makam. Lantas ada lagi nih yang konyol para pemirsa, subhanallah ya. Banyak manusia di Indonesia terutama di Jawa, tatkala orang meninggal itu digambarkan di sana itu biar tidak kepanasan, biar tidak kehujanan, biar di sana damai dan tentram. Berilah payung moto. Nah, gila lagi ini. Subhanallah para pemirsa. Karena mendapatkan motivasi dari leluhurnya, dari leluhur Jawa. Tapi leluhur tidak mengajarkan ilmunya, tidak membuat kitab. Sehingga ada saudaranya yang meninggal, ada orang tuanya meninggal. Itu diberi payung, payung hujan itu. Terus gimana coba para pemirsa? Bagi orang yang bodoh dan sama-sama bodoh, melihat itu ya kadang ini hebat. Ada yang rasional melihat itu orang gila, lo coba. Ini terjadi, ini ratusan. Leluhur kita memberi statement tapi tidak diajarkan. Tidak dikitabkan. Maksudnya gini para pemirsa, makanya diajarkan ini betul-betul. Yang dimaksud itu payung moto, tatkala orang tua itu kau berikan payung itu akan memberi pengayoman. Itu bukan payung seperti payung hujan ya para pemirsa, diajarkan. Bagi sosok manusia yang mempunyai derajat, satu contoh, tatkala makam atau kuburan ini diberi tempat namanya cungkup, barulah diberi payung moto itu. Bagi rakyat awam, yang disebut payung itu bukan payung hujan, bukan payung moto, bukan payung bentuk nyata. Payung itu maksudnya di maesannya, ya, di maesan, di patokannya, di kepalanya. Itu dibungkus kain putih itu. Maka guru ini sering melihat tradisi-tradisi seperti itu, maunya apa? Ya gila semua. Lantas dengan cara seperti itu, lah apa leluhur kalian yang meninggal itu di sana ada hujan, ada petir gitu, terbanjir gitu kan? Kan gila semua seluruh Jawa ini. Kembali lagi para pemirsa, kalian tidak punya guru bangsa. Guru jahiliyah kok angkat sebagai gurumu, gila juga. Lantas gimana? Maka dibenahi dengan perlahan oleh guru. Jadi artinya begini para pemirsa, kalau Anda ingin harkat martabat kita terangkat dan mengangkat ruh dengan berupa makam, itu di maesan ya para pemirsa. Maesan, hanya di kepalanya, bukan dua. Di kepalanya, itu dibungkus kain. Itu bisa 1 meter. Bisa kalian bungkus seperti kantong baru ditarik itu. Usahakan satu, ini makanya ribet para, terus tinggal hanya kainnya putih gitu aja. Bukan para pemirsa. Itu ada ilmunya, tapi guru memastikan seluruh Indonesia tidak akan pernah ada. Leluhur kalian pun tidak mengajarkan. Tatkala kain putih dengan manusia itu yang berhubungan dengan roh, satu unsur kainnya sangat banyak mengandung nilai kapas. Jadi kalau membeli kain untuk apa ya, tentang orang-orang kematian, tentang makam, usahakan kain jangan banyak campuran plastiknya. Itu mempengaruhi para pemirsa, bukan yang penting putih. Nah, ini kan diterangkan kembali. Lantas gimana, guru? Kembali lagi, semoga ilmuku, kitabku akan mewarnai bangsa dan negaramu, sehingga kalian bangsa yang betul-betul luar biasa. Lantas gimana? Maka ini guru ini sudah banyak yang diterima. Itu satu contoh para pemirsa. Waktunya sudah tepat di bulan-bulan ini ya.
Lantas untuk maesan, rumusnya begini. Maesan atau patokan para pemirsa, rumusnya dulu. Semakin lebar, semakin tinggi, semakin tebal. Pasti guru memastikan akan mempengaruhi keadaan putra-putrinya, terutama tentang ketentraman keluarga, berkeluarga, dan akan mempengaruhi satu ada daya yang disebut sehat, akan mempengaruhi ke ekonomi. Maka hati-hati di era sekarang, para pemirsa, merubah, tidak mengerti konsep, yang penting baik. Error, rusak, rumah tangga bercerai-berai, anak-anak kalian corat marut, pekerjaan hancur, ekonomi hancur. Kalian tidak paham hal-hal seperti itu. Maka rumusnya dipatokkan, dinisan seperti itu. Apa tadi? Lebih tinggi lebih bagus, lebih lebar lebih bagus, lebih tebal lebih bagus. Nilai nomor satu yang akurat sebenarnya itu berkayu atau berlogam. Nilai yang terakurat adalah berbatu. Gitu. Maka tidak dibolehkan plastik dibuat itu. Nanti zaman berkembang, biar awet. Kalian negara mencetak plastik, rusak semua. Roh yang di situ rusak, generasinya rusak. Tapi guru bisa memastikan, kalau bangsa Indonesia mengikuti agama jahiliyah, guru memastikan kalian akan hancur. Mengapa? Karena agama jahiliyah yang kalian ikuti. Lantas gimana? Maka guru menyampaikan dengan keras agar kesadaran bagi umat dan bangsa. Itu dengan patokan ya seperti itu. Nah, ada lagi para pemirsa. Ini di bulan ini kan banyak orang itu ngijing merubah. Satu contoh ya. Tekniknya para pemirsa sebelum merubah namanya mengkijing. Nomor satu bahasanya itu pamit. Bawalah sesaji. Yang tidak bisa ditinggal dupa, kemenyan, atau garu, atau bunga. Ya, disebutlah arwah di situ, disebutlah danyang setempat. Secara moral etika bahasanya permisi. Assalamualaikum ya alil kubur si almarhum sopo. Assalamualaikum danyang makam di siapa. Andai kata itu bapak ya, bapak saya sowan silaturahmi ke sini pak. Tempat pesarian panjenengan mau saya renov, saya benahi. Mohon panjenengan menyatu, mendekat, berkumpul dengan beliau penunggu kampung sini. Sebut lagi assalamualaikum danyang desa. Saya mohon titip. Itu masih interaksi para pemirsa, itu ada, makhluknya masih ada. Nah, tatkala ruh ini kalau belum nitis, belum inkarnasi, belum masuk ke alam kubur, ini pasti leluhur ini yang danyang ini mengambil. Itu dikumpulkan di tempat tertentu di gaib sana. Nah, ini baru dibenahi. Nah, setelah dibenahi selesai, diberilah sesuatu sesaji lagi, ditembung lagi. Assalamualaikum ya alil kubur Bapak si A. Sudah Pak, tempat sudah saya tata rapi. Semoga panjenengan di sana menjadi tempat yang lebih baik. Yang ditinggalkan di dunia pun juga menjadi orang yang lebih baik. Tutuplah dengan sedikit, ibaratnya sensasinya begini. Kalau awal itu bunganya 2 biji, maksudnya 2 bungkus. Untuk menutupnya minimal ini 3. Satu contoh untuk membuka sekarnya telon dengan wangi. Itu kalau menutup ditambahi sekar telon, wangi ditambahi kinangan. Atau sekar telon dengan sekar kirim. Atau sekar telon, sekar wangi ditambahi sesuatu buah atau apa boleh. Yang penting lebih. Bisa juga lebih mudah dipahamkan. Satu contoh pertama sebelum membongkar, berilah sekar telon, pamit dengan dupa. Setelah selesai semua, barulah kalau di situ banyak orang yang bekerja, berilah tumpeng. Nah, ada cara yang mudah para pemirsa. Caranya dulu ya seperti itu. Jangan ngawur, itu nanti membawa dampak yang kurang baik. Para murid dan santri di video yang lain sudah diterangkan. Diulas kembali. Satu contoh para pemirsa. Pada hari ini, satu contoh pada hari Senin, si putra ini yang di dunia kirim doa kepada almarhum dikubur. Alatnya sama ya, jangan ditinggal. Yang penting ada sekar dan wewangian ya. Setelah itu di rumah
besok atau lusa atau berapa hari itu sediakan sama, ada bunga, ada dupa, barulah ditambahi sesuatu, ada rumus yang tidak bisa ditinggal, namanya apem dan pisang. Pisang hijau atau pisang Ambon sekarang kalian nyebutnya. Ya, jadi pisang Ambon itu ya, pisang hijau itu sama apem. Itu yang tidak boleh ditinggal. Barangkali ditambahkan lebih akurat, ada air putih, ada wedang kopi, ada nasi, ada lauk pauknya. Semua kembali kepada kita yang melakukan itu. Kalau tidak percaya, lakukan dengan perlahan. Lihatlah nanti tahun ke depan kehidupanmu berubah daripada teman-temanmu yang tidak melakukan itu. Itulah para murid dan santri disampaikan hal-hal seperti ini. Itu sementara sesimpel itu. Itu manfaatnya luar biasa para pemirsa. Semoga dengan cara-cara seperti ini kita akan mewarnai kehidupan kita dan kita sadar bahwa kita adalah bangsa manusia. Tatkala manusia itu mampu untuk melakukan kebaikan dengan bentuk syukur, karena hanya manusia yang bisa bersyukur. Tatkala manusia mampu dan bisa bersyukur dengan tepat dan benar, sesungguhnya harta itu milik manusia, keberkahan milik manusia, dan surga adalah tempat hunian manusia. Sesungguhnya manusia yang bisa dan mampu bersyukur, itulah orang yang akan bisa berubah lebih baik, bisa lebih kaya, lebih mulia, dan wajib bisa masuk ke surga. Tatkala manusia wujudnya tidak mampu bisa bersyukur, dia bukan bangsa manusia. Sejak di dunia sampai sebelum meninggal dan sampai setelah meninggal, manusia itu haram, tidak akan bisa masuk ke surga. Mengapa, Guru? Karena itu bukan bangsa manusia. Karena yang bisa menikmati surga adalah bangsa manusia. Bangsa manusia adalah bangsa yang mampu bisa bersyukur. Dilanjut video kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah.